lagi dong dengan semangat dong. Kita masih semangat belajar di Islam itu indah ya. Temanya juga masih sama loh ini. Ahli ibadah tapi tak tercatat masuk surga. Aduh sayang banget ya. Kita lanjutin lagi aja ya. Caranya nih kita membersihkan hati kita yang sudah terkena hasad tuh gimana. Yang menganggap ibadah kita itu lebih baik daripada orang lain. Yuk kita dengarkan tausiah dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Soni Tabe Guru Kusat Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Catat, ada 3 ilmu yang wajib dipelajari kata Imam Zainuddin Al-Malibari. 1, carilah ilmu yang membenarkan taatmu kepada Allah. Mau sholat tapi tidak tahu maghrib berapa rakaat. Mau sholat tapi tidak tahu caranya, apa yang wajib dalam sholat, apa yang sunnah dalam sholat. Maka carilah ilmu yang pertama, namanya ilmu syariat, namanya ilmu fikih, aturan-aturan dalam ibadah. Yang kedua, ibadahnya udah benar, tapi nggak tahu arahnya kemana. Untuk siapa saya ibadah? Kepada Allah. Siapa Allah? Namanya ilmu akidah. Tapi ini yang nomor 3 juga tak kalah jauh penting kata Imam Zainuddin Al-Balibari. Carilah ilmu yang membuat akhlakmu jadi baik. Namanya ilmu tasawuf. Kenapa? Karena kalau fikih dan akidah saja ada, tasawufnya nggak ada, maka dia pasti merasa ibadahnya benar, ibadah orang lain salah. Sehingga itu yang tersebar banyak sekarang. Guruku bilang begini, gurumu lain, kamu salah, saya benar. Subhanallah. Kenapa? Tidak ada ilmu akhlak yang ketiga. Padahal Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena ibadah itu semampu kita semaksimal mungkin. Akidah kita luruskan. Tapi akhlak ini wajib kita pelajari supaya tidak merasa sombong. Karena ahli ibadah yang tidak tercatat masuk surga yang ke-10 adalah orang yang ahli ibadah tapi penuh dengan iri dan dengki, iri dan hasad. Berarti ibadahnya tidak membersihkan hatinya. Ya sayang banget. Dari ilmunya, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Tidak boleh juga akhlak doang tidak ada ibadah. Oke. Nanti keblinger, naik haji ke Parung. Salah. Iya, ada juga yang begitu. Berarti akhlak dan tasawuf itu ya. Terima kasih Siap. Ustaz Syam. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Dan langsung aja jamaah, siap-siap kita masuk lagi ke segmen Curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Langsung aja yang mau curhat boleh angkat tangannya. Ini menarik sekali karena temanya bagus jadi banyak yang mau curhat. Ibu mau curhat? Silakan Ibu ikut saya sini. Izin Habib Utsman, Ustadz Syam izin kembali, Ustadz Maulana lagi izin. Silakan Ibu di sini Ibu. Kasih salam, nama Ibu siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Nur dari Majelis Taklim As-Safa Bandung. Tepuk tangannya untuk Ibu Nur. Boleh dideketin mic-nya? Oke. Yang mau saya tanyakan Ustadz, kalau misalnya saya katakan saya ini matinya atau meninggalnya husnul khotimah. Amin. Jangan misalnya Bu, mudah-mudahan. Ya, misalnya ini bukan saya mengaku. Udah dibilang mudah-mudahan, misalnya lagi. Ya. Misalnya dong. Mudah-mudahan. Khotimah cita-cita kita semua. Iya, Nah, mudah-mudahan. tetapi Cuma pertanyaan cuma satu, kapan? Nanti dulu. Ayo cepat Ibu. Ayo. tapi misalnya anak saya, suami saya imannya atau ibadahnya kurang jauh kepada husnul khotimah, apakah nanti bisa mengganjal kepada husnul khotimah saya Oh. di akhirat nanti? Apakah Kan yang namanya perbuatan- husnul khotimah masuk surga. Iya. Amin. Jadi apakah perbuatan anak-anak ibu bisa membahayakan ibadah ibu? Iya. Oh gitu. Atau mengganjal nanti misalnya kenapa Husnul ibu husnul khotimahnya, khotimah? Kalau saya, suami saya, anak saya Baik nggak kalau masuk gitu. itu. Habib Utsman izin Habib. Ya. Makasih. Mana udah ngeliatin itu. Aku liatin cincinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Semua itu menjadi pemimpin dan pemimpin dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami memimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang istri memimpin terhadap anak-anaknya di rumahnya. Ketika ibunya membiarkan anaknya bermaksiat. Ibunya mengizinkan anaknya berzina, pacaran dan lain sebagainya. Maka ibunya finnar. Ibunya dalam nerakanya Allah. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa husnul khatimah kalau dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap anak-anak di rumahnya. Oleh karena itu,
Orang tua wajib mendidik dan mengarahkan anaknya berada dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga berharap meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah didapatkan dengan cara yang susah, bukan dengan cara yang mudah. Oleh karena itu berjuanglah mencari ridhonya Allah, bertakwalah kepada Allah dan menjalankan setiap aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Maulana. Maaf, beribu maaf kepada semua orang tua dimanapun berada. Jangan sampai kita tidak peduli kepada keluarga kita. Karena akan ditanyakan tentang anak-anak kita. Anak itu titipan dari Allah, akan ditanyakan bagaimana keadaannya, bagaimana ibadahnya. Pertanyaan ibu bagus banget. Apakah membahayakan husnul khatimah saya jikalau anak-anak saya tinggalkan dalam keadaan bagus? Ya, kata Nabi Yakub, Nabi Ishak, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah saya tidak ada. Jadi dipikirkan tadi apa akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, itu tuh penting. Itu pondasi daripada pendidikan memang itu 3 yang disebutkan tadi Ustaz Sam. Apa itu? Akidah, akhlak, ibadah. Itu 3. Mohon maaf ya, Bu. Ya. Udah masuk surga ditahan. Siapa yang tahan? Anaknya. Ya Allah. Ya Allah, saya masuk neraka gara-gara bapakku tidak pernah ngajarin aku sholat. Auzubillahi min zalik. Bisa jadi seperti itu. Jadi nggak jadi husnul khotimahnya. Nggak jadi. Gak jadi. Ustadz Syam, izin Ustadz. Tapi kasusnya sekarang udah berusaha ibunya selalu ngingetin, nggak pernah luput dia ngingetin, udah dikasih tahu setiap hari, nggak pernah kurang pendidikan dan penjagaannya. Tapi toh ternyata sepeninggal ibunya udah husnul khotimah ibunya nih, tapi ternyata ditinggalkan, ternyata anaknya melenceng daripada ajaran ibunya. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi wala taziru waziratu wizra ukhra la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada beban di luar kemampuan. Yang mampunya ibu ya sudah maksimal betul. Allah sudah tahu ibunya sudah maksimal betul nih. Allah ukur nih, dia nih sudah maksimal, dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Tapi memang anaknya yang badung, maka insya Allah ibunya selamat, anaknya tak selamat. Ya Allah, semoga kita semua bisa bersama-sama dengan keluarga kita, dengan orang yang kita sayang di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Ibu terima kasih untuk curhatannya. Ibu boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Terima kasih, Masya Allah. Silakan Ibu kembali lagi ke tempat duduknya. Jamaah yang ada di rumah, yang ada di studio, kita sama-sama recap lagi ya. Coba dicatat lagi, dilihat lagi Dicatat. catatannya ya, biar nggak lupa. Dan ini penting sekali. Ahli ibadah tapi tak tercatat masuk surga. 1. Orang yang beribadah tapi ria dan pencitraan. 2. Orang yang taat ibadah tapi menyakiti. 3. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah tapi melupakan hubungannya dengan sesama. Orang yang rajin tahajud tapi susah memaafkan. 5. Orang yang rajin mencari ilmu agama tapi tak hormat orang tua. Yang ke-6. Orang yang ibadah jalan tapi janji dilanggar. Aduh. Yang ke-7. Orang yang beramal dan membantu tapi ingin dilihat oleh orang lain. Sayang banget. 8 apa tuh Mas Sony? Orang yang sholatnya 5 waktu tapi tak jaga lisan. Aduh. Yang ke-9. Orang yang ibadah tapi lupa akan tanggung jawab. Yang terakhir yang ke-10. Orang yang ahli ibadah tapi penuh dengan iri dan hasad. Nauzubillah min zalik. Kata-kata hari ini apa? Wah, ini bisa dicatat juga nih untuk quotes kita nih, bisa diupdate nih ya. Jangan hanya sibuk memperindah hubungan dengan Allah tapi lupakan manusia. Surga juga milik mereka yang lembut lisannya dan tulus hatinya. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku. Terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.